Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini Senin 13 Mei 2024 ya, bertepatan dengan awal pekan. Cukup lama kita tidak bersuah dengan teman-teman semuanya. Mohon maaf sekali lagi, ada keterbatasan yang membuat kita tidak bisa live secara langsung dan tidak bisa memberikan analisa. Dukungan teman-teman diharapkan semuanya bisa membuat kita selalu diberikan kemudahan dan kesehatan untuk selalu bersama dengan teman-teman untuk berbagi pemahaman, pengalaman, dan tentu analisa. Pagi hari ini kita melihat kembali di XAU dulu setelah beberapa hari terakhir kita tidak monitor. Kita coba untuk mengamati di time frame weekly dulu ya. Kita lihat di time frame weekly ya. Perhatikan di weekly-nya satu minggu kemarin, pekan yang lalu didominasi oleh bullish ya. Sementara 2 pekan yang sebelumnya bearish mencoba untuk menekan, kembali ditekan lagi oleh bullish ya. Posisi masih didominasi oleh buyer meskipun ada koreksi kecil. Dari time frame weekly kita masuk ke daily ya. Dailynya kalau kita amati satu demi satu, kecenderungan masih akan bergerak ke atas meskipun ada koreksi kecil. Sehingga fokus kita nanti tetap menempatkan posisi buy yang utama, kemudian koreksi untuk tambahan. Kita di H4 dulu ya. Di H4 ini akan koreksi juga ya. Jadi nanti kita akan coba untuk melihat di mana koreksinya, kita manfaatkan, kemudian kita fokus kembali ke buy. Kita langsung ke H1 untuk memetakan bagaimana kondisi untuk hari ini. Dipengaruhi oleh isu yang nanti akan berkembang. Besok akan ada pidato Fed, kemudian hari Rabu ada pengumuman tingkat inflasi, tentu akan mempengaruhi pergerakan-pergerakan ke depan. Sekali lagi dari sisi tren masih akan bergerak naik, tetap kita mewaspadai koreksi kecilnya. Kemudian nanti kita jeli melihat ciri yang ada untuk menempatkan posisi buy maupun sell. Tidak usah khawatir kalau kita trading harian bergerak kemanapun, yang penting kita jeli melihat peluang yang ada, kita bisa menempatkan untuk taking profit. Kita untuk hari ini tarik dulu untuk area pentingnya untuk menandai biar kita nanti tidak terjebak dengan wilayah-wilayah yang berpeluang terjadi pantulan. Oke, kita tandai dulu yang di bawah ada support di sana. Yang terdekat tidak usah terlalu jauh. Kemudian hari ini kita perkirakan akan lebih besar dari hari Jumat kemarin, sehingga kita gunakan yang hari Kamisnya untuk menempatkan daily range-nya ya, untuk perkiraan dulu. Kemudian koreksi kita perkirakan di sini ya. Koreksi kita perkirakan hingga di warna orange ini ya, sehingga kita bisa menempatkan untuk entry dulu di awal. Kita bisa menempatkan entry point kita di kisaran 2354 ya, 2354. Nanti targetnya berada di 2347. Kemudian jika nanti masih kuat, ternyata kita bisa menempatkan target yang lebih besar ya, ini di
kisaran 2340 ya. Ya, 2340 cukup untuk hari ini. Maksimum kita perkirakan untuk jenuhnya berada di support yang ini 2329 ya, 2329. Oke, kita menempatkan posisi untuk selnya dulu di 2354.91 dengan target yang terdekat di 2347.72. Kemudian untuk target berikutnya kita tempatkan di target berikutnya kita tempatkan 2340.33 dan area jenuhnya hari ini kita perkirakan di 2329. Area jenuh jual kita perkirakan di 2329. Oke, kemudian yang posisi di atas ya, kalau nanti bergerak kita perkirakan akan seperti ini. Kemudian akan bergerak turun, dan jika nanti tidak bisa kembali ketika retest, tidak bisa jauh lebih tinggi, maka akan berbalik ke bawah. Sebaliknya, jika nanti break, maka dia akan kembali naik dan koreksi, dan pada akhirnya kembali naik ya. Sementara yang di atas tadi akan kembali turun seperti ini ya, jika tidak mampu menembus di kisaran resisten 2360. Sehingga untuk posisi buy kita tempatkan di 2366 ya. Buy kita tempatkan di 2366. 2366.50 dengan target yang terdekat itu berada di sini ya. Kita tempatkan di 2372. 2372.85. Berikutnya, jika ternyata masih kuat naik ya, kita akan targetkan mendekati resisten atau mendekati ujung resisten di sana ya, dan berpeluang memantul kembali. Ini target yang kedua, kita tempatkan di 2379.41. Oke, sementara untuk area jenuhnya kita akan perkirakan di kisaran ya, berada di kisaran 2393 ya. Area jenuh beli kita perkirakan di 2393. Kita tandai sebagai bentuk kehati-hatian di 2393. Oke, tentu tidak serta-merta ketika berada area ini akan kembali berbalik ya. Kita nanti lihat bagaimana dinamikanya, bagaimana kondisi terkini dari candle yang terbentuk mendekati area di sini. Ada kalanya tidak ada tanda petunjuk untuk berbalik, justru ada momentum ya. Karena itu kita harus betul-betul menunggu peluang yang tepat, menunggu sinyal konfirmasi yang betul-betul sudah muncul. Masuk di posisi bawah ketika mendekati area jenuh, perhatikan candle-candle terkini yang terbentuk, adakah pengaruh signifikan atau sebaliknya. Namun kita harus tetap mewaspadai ya ketika mendekati area target. Nanti juga kita bisa jadikan sebagai area uji apakah dia mampu menembus atau sebaliknya bisa menjadi nanti titik balik di sekitaran itu ya. Hari ini untuk XAU nya sementara itu silahkan nanti dikorelasikan dengan
sistem trading yang digunakan dengan aturan main masing-masing. Ambil hikmah positifnya, jika bermanfaat silahkan di-share ke teman yang lain. Jika ternyata mungkin berbeda, silahkan gunakan yang biasa dipakai. Untuk yang pair lain kita akan sampaikan secara terpisah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini. Mohon maaf sekali lagi karena cukup lama tidak hadir. Kita ketemu di lain waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.